Assalamualaikum teman-teman. Ini sekedar obrolan woles antara bapak dan anak. Iya, aku mau nanya. Kan biasanya itu kalau di sekolah ada teman yang nakal gitu ya. Habisnya sama guru itu dinasehati. Gurunya mesti bilang gini, kamu itu sudah besar, cara berpikirnya yang dewasa, jangan kayak anak kecil gitu kan. Nah, yang dimaksud cara berpikir dewasa itu gimana? Caranya itu gimana biar kita bisa berpikir dewasa? Berpikir dewasa, berpikir anak itu bukan masalah usia, nak. Tetapi dasar berpikir. Dasar berpikirnya gini, mungkin agak jawabannya tidak sama dengan pertanyaanmu, tapi gini. Bangunan besar, cara berpikir orang itu landasannya cuma dua. Setiap bangunan kan pasti ada pondasinya. Iya. Ya. Berpikir pun sama, ada pondasinya. Pondasi berpikir itu cuma dua, yaitu kalau enggak pondasinya dari sebuah keyakinan, dari kekhawatiran. Kalau kamu berpikirmu berdasarkan kekhawatiran, walaupun kamu sekolahmu tinggi sampai gelar yang paling tinggi pun, kalau bangunan dasar pikiranmu itu khawatir, itu tidak akan mencerahkan hidupmu. Karena hidupmu penuh dengan kekhawatiran, lah kekhawatiran itu semakin disupport dengan cara berpikir. Ngerti maksudnya di sini? Iya, ngerti. Misalnya contoh yang paling gampang itu kayak gini. Banyak ungkapan. Kesempatan hanya datang sekali, mumpung ada. Itu salah satu bangunan dasar berpikir yang khawatir. Kalau bangunan dasar pikirannya yakin, pasti tidak akan ada ucapan itu. Ucapan yang berasal dari keyakinan pasti gini, kesempatan itu selalu berkali-kali, ada tiap hari, karena Tuhan selalu membagi rezeki tiap hari. Iya. Kan gitu. Berarti selalu ada kesempatan kan. Iya. Yang jadi masalah, kita siap apa enggak? Kita prepare apa enggak? Semakin kamu siap terhadap suatu hal, berarti kamu semakin bisa memilih kesempatan apapun yang ditawarkan. Jadi kesempatannya nggak hanya satu, tapi jutaan kesempatan. Karena kamu punya skill. Lah skill dari mana? Dari membangun pikiran itu tadi. Membangun pikiran yang berasal dari landasan yakin. Bangunan dasarnya itu keyakinan. Nah, bangunan dasar keyakinan ini berasal dari cara berpikir yang tenang, jauh dari rasa khawatir. Atau bahkan disebut nol khawatir kan. Kalau itu tingkatnya tingkat-tingkat kelas para kekasih Tuhan. Misalnya gini, sebelum kita ngomong berpikir dewasa atau berpikir kekanak-kanakan, itu kita harus tahu kita ini benar-benar bisa berpikir atau sekedar ketempelan software berpikir. Maksudnya gini, kalau kita benar-benar bisa benar-benar bisa berpikir, berarti kita juga benar-benar bisa tidak berpikir. Sangat berkuasa. Mau berpikir atau tidak, sangat berkuasa penuh. Contohnya gini, kamu kalau benar-benar bisa mengendarai sepeda motor, pasti kan sangat bisa ngerem atau ngegas. Berhenti pun bisa. Karena mungkin sepeda motormu sudah mau rusak, harus diservis. Atau memang kamu harus berhenti di suatu tempat dengan pasti, nggak boleh ngegas terus. Nyatanya pikiran kan nggak seperti itu. Kita semua itu ngaku pinter macam-macam, merasa bisa berpikir, tapi banyak fakta kita hanya timpang. Tidak ada yang sanggup menghentikan pikiran. Berapa banyak orang pintar ternyata insomnia
kena penyakit insomnia, susah tidur, kan gitu ya. Itu tanda tidak berkuasa dengan pikiran. Ya, tanda kita ini lemah terhadap pikiran kita sendiri. Bahwa ternyata itu hanya pikiran itu hanya kelengkapan manusia yang memang sudah ada. Sudah ada bukan berarti diadakan dengan kalau kalau di filsafat ada cogito ergo sum, ya. Saya berpikir maka saya ada. Berarti kebalikannya, kalau saya nggak berpikir maka saya tidak ada. Nah, repotnya kalau mau tidak ada, misalnya tidur, mau capek, menghilangkan penatnya pekerjaan kantor, PR, kita nggak bisa ternyata. Ya, kita masih berputar-putar terus. Ketika otak ini tidak bisa berhenti, akhirnya ya entah itu kanker otak, entah migrain, entah macam-macam. Nah, kenapa itu terjadi? Karena landasannya adalah landasan kekhawatiran, bukan keyakinan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ternyata semua itu kita hanya dihidupi, maka landasan berpikir kita adalah keyakinan. Bagaimana kamu bisa yakin? Wong kamu itu nafas keluar masuk aja ndak bisa ngatur. Katanya kontrolnya di otak. Katanya otak itu tempat berpikir, tapi kan nggak bisa ngatur. Keluar masuknya itu seberapa durasinya, berapa detik. Ya. Mengontrol kedipan matamu aja ndak bisa. Ya. Mengontrol tumbuhnya rambut aja nggak bisa. Sama, kita yang nggak bisa ngontrol apapun, termasuk pikiran. Jadi pikiran itu anugerah. Kita hanya disuruh membersihkan diri kita supaya anugerah yang datang itu nggak terdistorsi, gitu loh. Nah, distorsi ini namanya kekhawatiran tadi. Ya, kekhawatiran ini kalau dikumpulin jadi egosentris bersama, tetap egosentris. Makanya peradaban sering rusak karena kumpulan kekhawatiran ini membuat sebuah gerakan atau disiplin ilmu baru, tapi dasarnya semua kekhawatiran, bukan keyakinan. Akhirnya timbullah kerusakan. Nah, makanya kalau supaya kita fresh walaupun pekerjaan berat, ya tetap bahwa ini hanya anugerah, bukan upaya kita, bukan. Ini hanya anugerah, kita yakini supaya jalan pikiran kita menjadi dewasa. Dewasa itu ya seluas alam ini namanya dewasa. Kebalikan dewanya kecil kerdil, kan gitu ya. Kalau kecil kerdil, sempit, terhimpit, akhirnya sesak, khawatir, kan gitu kan urutannya. Karena tidak semua orang dewasa itu cara berpikirnya dewasa. Bahkan semakin dewasa itu semakin kerdil, semakin sempit, itu yang sering terjadi. Khawatir tidak dapat rezeki, khawatir tidak dihargai orang lain, khawatir tidak naik jabatan, khawatir macam-macam, khawatir nggak dihormati, khawatir hartanya hilang, khawatir usianya tambah tua. Ya, berarti tua itu belum tentu dewasa cara berpikirnya. Makanya kamu masih muda, harus belajar berpikir dewasa. Landasannya ya dari yakin bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang luput dari mekanisme softwarenya Tuhan, termasuk pikiran kita. Ngerti apa enggak? Ngerti. Kira-kira nggak bingung di sini? Enggak kok. Ya wis ya, yes, gitu aja. Nggak usah banyak-banyak daripada nanti batuk. Ya.